Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang akan kita bahas pertama yaitu definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga syarat-syaratnya, yang keempat langkah-langkah uji, dan yang terakhir yaitu contoh kasus. Di sini definisi uji validitas ialah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Uji validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat menjalankan fungsinya. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mengukur kevalidan suatu sampel. Contohnya seperti kuesioner. Selanjutnya adalah macam-macam uji validitas, yaitu yang pertama validitas konstruk, di mana instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan melandaskan teori tertentu. Selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Yang kedua yaitu uji validitas isi, di mana membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Yang ketiga yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal, instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan. Validitas instrumen penelitian dihitung dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada setiap pertanyaan dengan skor total atau penjumlahan semua skor item pertanyaan. Instrumen penelitian dapat diketahui kevalidannya menggunakan rumus korelasi produk momen seperti berikut dengan keterangan yang dapat dibaca di samping. Instrumen penelitian dapat dinyatakan valid jika mempunyai koefisiensi korelasi N hitung di atas 0,3 atau nilai probabilitas R hitung di bawah alfa sama dengan 0,05%. Selanjutnya ialah uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada adanya konsistensi dan kestabilan nilai hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Selanjutnya, macam-macam uji reliabilitas. Yang pertama yaitu tes ulang, pemberian kuesioner pada sekelompok tertentu. Kemudian, beberapa waktu yang akan datang, dilakukan uji kuesioner yang sama kepada kelompok yang sama. Jika hasil skor di atas 0,8, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable. Yang kedua yaitu tes paralel, dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap kelompok tertentu. Kemudian, kelompok tersebut dites menggunakan instrumen yang isi pertanyaannya ekuivalen. Jika hasil korelasinya di atas 0,8, maka instrumen tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya, tes belah dua yaitu dilakukan dengan cara membagi skor-skor secara random dalam bentuk genap ganjil dari semua jawaban responden. Kemudian, kelompok ganjil genap dihitung. Jika hasil korelasinya di atas 0,8, maka instrumen tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya, tujuan uji reliabilitas yaitu digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu pengukuran apa yang diukur. Adapun syarat-syaratnya ialah yang pertama syarat uji validitas. Pengujian validitas dilakukan kepada minimal 30 responden. Selanjutnya, jika F hitung di atas F tabel dengan signifikasi 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Yang ketiga yaitu jika R hitung di bawah R tabel dengan signifikasi 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya yaitu syarat reliabilitas. Yang pertama, data yang digunakan harus valid. Yang kedua, nilai koefisiensi lebih dari 0,50 atau R hitung di atas 0,50. Jika nilai koefisiensi kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan soal aslinya. Nilai koefisien tidak boleh lebih dari 0,90, R hitung di bawah 0,90. Selanjutnya ialah langkah-langkah uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu mencari total dari data mentah, kemudian mencari R hitung dengan rumus. Setelah itu diperoleh nilai R hitung melihat R tabel. Jika R hitung di atas R tabel, maka data valid bisa diuji reliabilitas. Jika tidak valid, maka dilihat apa yang menyebabkan tidak valid pada data-data tersebut. Selanjutnya menguji reliabilitas. Yang pertama, mencari nilai variance data, variance item, dan variance total. Di sini ada rumus uji reliabilitas yaitu RI sama dengan N per N min 1 dikali 1 dikurangi sigma SI kuadrat dibagi ST kuadrat dengan keterangan yang ada
yaitu N sama dengan jumlah item pertanyaan yang diuji, sigma xt kuadrat jumlah varian skor tiap item pertanyaan, st sama dengan varians dari total skor. Dan kemudian di sini ada rumus varians total dan varians item, yaitu st kuadrat sama dengan sigma xt kuadrat per n dikurangi sigma xt dikuadratkan per n kuadrat. Selanjutnya ada si kuadrat sama dengan jki per i sama dengan jks n kuadrat, dengan keterangan jika I sama dengan jumlah kuadrat seluruh skor item, JKS jumlah kuadrat subjek. Selanjutnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dengan keterangan jika nilai di bawah 0,90 maka dinyatakan reliable sempurna, 0,70 sampai 0,90 reliable tinggi, jika 0,50 sampai 0,70 dinyatakan sebagai reliable moderat, jika di bawah 0,50 sama dengan reliable rendah. Kemudian ada contoh kasus, yaitu seorang farmasis menyebarkan kuesioner tentang tingkat kepuasan pelayanan kefarmasian di Apotek Buring Farma, Kota Malang kepada 54 responden dengan taraf kesalahan 5%. Berikut kuesioner yang disebarkan. Di dalam kuesioner tersebut terdapat 15 pertanyaan. Kemudian dari 15 pertanyaan tersebut didapatkan hasil data sebagai berikut. Untuk keterangannya, nilai 1 menunjukkan tidak puas, nilai 2 sangat puas, nilai 3 puas, nilai 4 sangat puas. Setelah itu mencari total setiap responden. Dari data di atas, maka dicari nilai X, sigma Y, sigma X dikuadratkan, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Setelah itu mencari R hitung. Mencari R hitung dari soal nomor 1. Maka didapatkan hasil sigma X yaitu 170, sigma Y 1814, sigma X kuadrat 554, sigma Y kuadrat 61.400, sigma XY 5.738. Untuk mencari R hitung yaitu dengan rumus N dikalikan sigma XY dikurangi sigma Y dikalikan sigma X dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikalikan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Maka terdapat hasil untuk soal nomor 1 yaitu 0,323. Kemudian dilanjutkan untuk soal nomor 2 sampai 15. Setelah R hitung ketemu, maka terdapat 4 data yang tidak valid. Maka diambil data yang valid untuk melakukan uji reliabilitas. Maka setelah diambil data yang valid saja, kita mencari varian item, sigma varian item, varian total, dan juga reliabilitasnya. Untuk mencari reliabilitasnya yaitu N dibagi N dikurangi 1 dikali N dikurangi sigma SI kuadrat dibagi ST kuadrat. Maka hasilnya yaitu 0,656, maka menunjukkan reliabilitas moderat. Untuk mencocokkan dengan tabel R statistika yaitu DF-nya yaitu 54 responden dikurangi 2 yaitu 54, maka ditarik garis untuk persen kesalahannya yaitu 5% yang berarti 0,05 ditarik menjadi 0,2681. Berikut merupakan daftar rujukan yang kami gunakan dan terima kasih.